Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andre Sulisio dari channel Jakarta IT Solution. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang update dari aplikasi pencatatan data transaksi untuk Hotel Management System. Ya, setelah melewati banyak perjalanan, develop dan kita diskusi dengan owner hotel, kos dan penginapan, ada banyak perubahan fitur ya. Yang kemarin itu tanggal 5 ada perubahan resto, jadi bisa buat restoran untuk order resto ya maksudnya. Nah, ada menu-menunya nih. Nah, tetapi video kali ini sekarang tanggal 9 Desember 2025 adanya laundry. Nah, seperti ini ya. Jadi di hotel itu terima cucian laundry untuk customer. Nah, seperti ini atau tamu ya. Nah, contohnya lihat di sini, kita kasih contoh ya. Oke, namanya kita blur dulu, rahasiain. Jadi ini udah dipakai di laundry di hotel, tetapi dengan ada fitur laundrynya ini. Di sini lihat ada banyak item layanan laundry service yang sudah diisi. Oke, kembali lagi ya. Dan ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke ya. Nah, kita kembali ke sini. Ya. Kita buat price listnya. Ini kan ada kemeja contoh 10.000. Kita tambah dulu yuk contohnya. Di sini misalkan jas. Ini hanya contoh ya. Jas misalkan 12.000. Ini hanya contoh aja. Nah, harganya bebas, terserah yang SOP-nya di sana berapa. Terus misalkan ada lagi apa CD misalkan. Contoh ya, 5.000 misalkan. Nah, seperti ini. Jadi intinya ini price ini bisa ditambahkan sendiri, bisa diedit ya namanya dan harganya jika ada kesalahan. Terus bisa juga dihapus. Terus juga bisa di print ke printer, kertas print. Nah, seperti itu ya. Oke ya, ini hanya contoh dulu, jumlahnya 3 kita input. Nah, caranya di sini ada menu laundry, tetapi yang punya akses laundry yang bisa membuka menu laundry. Aksesnya itu di karyawan, terus login karyawan itu. Coba ya contoh ya. Nah, ini kan ada admin sama Agnes contohnya. Nah, ini di sini nih, lihat nih, ada resto dan laundry ya. Kalau seandainya nggak punya akses untuk laundry atau resto contohnya ini, berarti nggak bisa buka. Contoh ya, laundrynya kita nonaktifan. Saya login sebagai admin. Oke, simpan perubahan. Ini hanya contoh dulu. Nah, lihat menu laundrynya hilang ya karena tidak punya akses. Oke, kita kembalikan lagi ke user karyawan, tabel. Kita kembalikan ke laundry, menunya diaktifkan ya. Biar yang login atas nama admin ini bisa membuka menu laundry. Nah, ini udah muncul kembali ya. Oke. Di sini ada buat transaksi, mudah sekali ya cara penggunaannya karena kita buat aplikasi itu biar user friendly atau mudah cara penggunaannya. Nah, ini daftar harga adalah yang tadi kita buat. Misalkan ada kemeja, jas, CD dan lain-lain. Contohnya ya kemeja dan jas contohnya. Nah, terus kemeja itu jumlahnya 2 misalkan ya. Nah, maka perkalian ya. Oke, 2 kali 10 sama dengan 20.000 di sini, jas 1 20. Nah, ini di sini ada PPN dan service charge. Ya, seandainya di sana nggak pakai ya, atau di tempat hotel Bapak Ibu sekalian nggak ada PPN berapa persen, itu bisa diatur. Caranya ke menu setting, pengaturan fitur. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia laundry ya. PPN dinolkan, terus service charge dinolkan seandainya ya tidak ada. Tapi kalau ada ya silakan diinput sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini juga ada PPN dan SC Hotel, itu sudah dibahas waktu itu, dan PPN untuk restoran, services untuk restoran berapa persennya ya. Dan laundry ini kosong. Coba kita buat transaksi lagi, maka otomatis PPN ini sudah kosong kembali ya, dan servicesnya juga ada 0. Nah, berarti 20 tambah 12 32, total 32. Oke. Nah, terus di sini ada catatannya. Misalkan jasnya atau kemejanya, kemeja ada bercak kuning misalkan ya, kemeja satu kemeja misalkan ya. Ini hanya contoh. Terus nomor kamar atau nama kamu, tamu atau customer itu di sini diketik. Ini bukan dipilih tapi diketik ya, karena untuk agar bisa biar nggak repot. Nomor kamar misalkan 201 misalkan atas nama itu juga bisa, misalkan 201 Jerry gitu. Atau misalkan tamu luar, ini tamu luar pun sebenarnya bisa ya. Nah, jadi yang bukan di tamu, kalau misalkan dipilih takutnya ada kesalahan
atau kebanyakan data untuk loadingnya, jadi diketik aja mendingan ya. Terus pelayannya ini yang petugas yang mengambil, misalkan contohnya Agnes, kita simpan, oke ya, kita simpan, yes, simpan berhasil. Nah ini adalah display untuk konfirmasi bahwa data sudah disimpan. Nah kita print, coba ya, print invoice, lihat di sini. Nah ini dia ya, sesuai yang tadi yang diisi, kemeja 2 jas 1, totalnya 32.000. Nah ini bisa di print ya, pakai kertas besar bisa, kertas lebar 8 cm bisa, lebar 5,8 cm bisa ya. Kalau yang tadi previewnya kertas besar A4, setengah A4. Nah seperti itu ya, ini displaynya. Terus di sini ada kembali ke rekap laundry. Nah ini bisa, atau sebenarnya klik di sini nih, di laundry ada rekap transaksi. Nah itu munculnya ini. Nah ini ya, data yang barusan disimpan ini ada di rekap transaksi laundry. Nah kalau mau edit transaksi ini bisa diedit ya, bisa juga ditambahkan lagi ya, atau bisa juga dihapus atau diganti kuantitinya, atau catatannya dirubah, itu bisa ya. Mantap kan? Terus di sini pembayaran kalau seandainya mau bayar, misalkan besoknya kalau sudah selesai misalkan ya. Nah itu dia, nanti uangnya juga masuk, terus jenis pembayarannya apa itu bisa ya. Terus di sini ada dihapus, di sini bisa ya, ada print label cuci seandainya mau di print. Nah oke ya. Terus ini hanya display untuk transaksinya. Di sini memang dibatasi di form ini, itu ada 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari. Tetapi seandainya jika lebih dari yang ditentukan di sini, ini kan sebenarnya data ini ya, data form, tapi tetap dibatasin. Tapi kalau semuanya itu bisa diklik laporannya. Ingat, kita lihat laporannya, laporan transaksi laundry di sini. Klik preview, klik kosong ya. Kenapa kosong? Karena transaksinya belum selesai. Nah, lihat di sini di rekap transaksi ya. Di sini ada print transaksi belum selesai dan transaksi order selesai di bawah ini, karena tadi laporannya kosong berarti memang belum ada yang selesai. Nah, kalau mau mencetak semua yang belum selesai, itu klik di sini di rekap transaksi laundry, klik. Nah, ini dia nih ya. Nah, ini tuh. Nah, 32.000 statusnya belum lunas, proses 32.000. Nanti kalau seandainya diantar ada juga berapa jumlahnya. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu. Nanti kalau seandainya sudah dibayar, kita coba contoh ya, bayar langsung. Oke, uang pas saja, misalkan QRIS pembayarannya selesai. Oke, ini sudah disimpan. Kita print lagi invoice-nya, hanya contoh ini. Lihat, ini statusnya lunas, pakainya QRIS, dibayar 32.000. Kita lihat sekarang ke laporan ya, tadi kan kosong. Kita lihat hasilnya, harusnya ada ya. Klik preview, klik. Nah tuh muncul ya. Nah seperti itu. Nah statusnya lunas gitu ya. Ini juga ada total jumlah pembayarannya di setiap periode transaksi ini. Misalkan QRIS-nya berapa, cash-nya berapa, transfernya berapa, itu ada. Nah ini juga bisa di print, lihat, cetak, print. Nah klik, nah itu ke printer. Nah seperti ini, sama persis kayak yang di preview tadi. Terus kita lihat dulu yang di ekspor. Kita lihat ya, klik tombol Excel, ekspor. Nah tuh, maka sudah langsung ke buka filenya. Kita lihat hasilnya. Nah itu dia tuh ya, 32.000 ini di Excel ya. Bisa dirubah kalau seandainya mau ini ya, diedit ya. Oke ya, mantap banget ya. Jadi di rekap transaksi itu ada semua transaksi yang belum selesai. Belum selesai itu berarti masih proses atau diantar. Jadi belum dibayar atau belum lunas atau belum selesai. Nah, itu order belum selesai. Nah, seperti itu. Kalau seandainya sudah dibayar maka order selesai. Nah, atau diantar atau langsung diambil maksudnya ya, atau dikasih. Nah, seperti itu. Jadi transaksi itu ada proses dan antar. Nah seperti ini. Coba ya kita buat order baru lagi. Menu laundry. Kita pilih misalkan jas. Oke ya, simple aja ini contohnya. Misalkan Bapak Andre kamarnya 301 misalkan, atau kamarnya aja juga nggak apa-apa. Oke. Terus kita lihat hasilnya di sini di rekap transaksi. Kita lihat. Nah ya, yang tadi sudah itu yang pertama di bagian bawah yang udah selesai, dan
ini baru. Nah, sekarang prosesnya di sini itu bisa diedit dari proses menjadi diantar. Lihat klik. Nah, ini dia. Nah, diantar itu bisa. Seandainya ya, itu contoh simpan perubahan. Nah, nanti otomatis di sini diantar. Nah, ya. Coba kita lihat ke laporannya, pasti masih ada satu ya laporannya. Kita lihat hasilnya, pasti masih ada satu. Nah, ada satu ya. Karena yang tadi itu belum selesai. Nah, seandainya nih ini mau diedit transaksi, tadi belum tes ya. Edit. Nah, di edit ini ternyata dia mau nambah nih price listnya jas kemeja 1 deh. Nah, berarti jas 1 kemeja 1 22.000. Nah, contohnya seperti itu. Nah, simpan. Nah, terus habis itu kita lihat dulu print invoice-nya benar nggak tadi dirubah. Nah, benar ya, jas dan kemeja. Nah, seperti itu gitu ya. Terus kita bayar, contohnya kita bayar ya, kita bayar. Lihat, kita bayar semua misalkan. Oke, pakai cash deh. Lihat hasilnya, simpan. Ini lunas, kita print lagi kalau seandainya mau. Nah, itu keterangannya sudah lunas. Kita lihat hasilnya di rekap transaksi. Nah, maka ada dua. Ini statusnya selesai ya. Ini nota pertama, ini nota kedua. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya ada 2 baris. Coba kita lihat laporannya. Laporan transaksi laundry ini harusnya ada 2 transaksi laundry, harusnya ada 2. Kita lihat klik tik. Nah, tuh jumlahnya ada 2 ya. Tadi nomor kamar 01 dan Andre 301. Ini hanya contoh aja nomor kamarnya karena diketik enak di situ ya. Seperti ini. Nah, ini dia nih. Ada cash 22.000, QRIS-nya 32.000. Nah, seperti ini jenis pembayarannya. Oke ya, mantap ya. Mantap banget. Jadi ini sudah dipakai di laundry, dipakai di hotel yang sudah ada laundry. Nah, terus resto juga sudah dipakai. Sama persis caranya kayak yang laundry ini. Jadi di dalam transaksi itu ada beberapa baris. Oke ya, kira-kira seperti itu penjelasannya dari fitur baru dari aplikasi pencatatan data transaksi untuk hotel management system. Nah, kalau yang untuk hotel kan ini ada banyak kamar ya contohnya. Nah, seperti ini. Banyak jenis kamar dan tipe-tipe ininya kamarnya ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu aja ya. Untuk video sebelumnya itu lengkapnya ada di playlist aplikasi laundry, aplikasi hotel. Nama channelnya Jakarta IT Solution di YouTube. Nah, terus websitenya jakartaitsolution.com. Nah, seperti itu. Itu selain hotel kita ngurusin banyak aplikasi bisnis ya. Kita manage ratusan klien untuk semua data bisnis ya yang ditangani oleh Jakarta IT Solution. Oke ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.